Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Eva. Saya akan mengajar IPA dan hari ini adalah pertemuan yang pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau berbicara dulu tentang kontrak belajar kita. Kalau misalkan ada siswa yang telat mengumpulkan tugas pada hari itu dan telatnya misalkan 1 hari, maka dia akan dikurangi minus 5. Jika dia telatnya 2 hari, maka dia minus 10 dan seterusnya. Jadi saya mohon sangat sekali kalian harus tepat mengumpulkan tugas kalian. Oke, sudah selesai ya. Kita mulai saja kegiatan pembelajarannya. Oke, pada pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebenarnya pada semester 1 kelas 7 itu ada 5 bab, 2 bab tentang biologi, 1 bab tentang kimia, dan 2 bab lagi tentang fisika. Jadi IPA, ilmu pengetahuan alam itu ada 3 cabang ya. Yang pertama biologi. Biologi itu ilmu yang mempelajari tentang tatanan makhluk hidup. Jadi kalau misalkan ada sebuah benda dan dia itu hidup, semua proses yang ada di dalamnya itu dikaji oleh biologi. Kemudian yang kedua itu adalah fisika. Fisika itu cabang yang mempelajari tentang kegiatan sehari-hari seperti misalkan kalian mendorong meja, kemudian mengerem mobil, terus seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kimia. Kalau kimia itu tentang campuran. Jadi misalkan kalian minum Coca-Cola. Nah, di dalam Coca-Cola ini ada kandungan apa saja yang menyebabkan sehingga rasanya seperti ini, warnanya seperti itu. Itu adalah cabang yang tentang kimia. Nah, yang pertama objek IPA dan pengamatannya. Ini secara umum ya. Jadi mencakup fisika, kimia, biologi. Nanti akan ada fisikanya karena ada hitung-hitungannya. Jadi fisika itu cenderung ke hitungan, tapi jangan bingung karena fisika itu lebih mudah. Kita lanjutkan. Nah, di dalam IPA itu ada unsur hakikat IPA. Yang pertama ada produk. Produk itu berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. Kemudian yang kedua yaitu proses. Proses itu maksudnya adalah prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Jadi kalau misalkan kalian itu ingin membuktikan sesuatu, nah prosesnya seperti apa? Yang ketiga itu aplikasi. Aplikasi itu penerapan metode atau kerja ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan kalian ingin membuat sesuatu dengan metode ini dan metode yang seperti yang lain. Nah, itu dibedakan misalkan. Kemudian yang keempat yaitu sikap. Sikap itu rasa ingin tahu tentang objek, tentang fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru. Jadi sikap itu cenderung ke sikap kalian. Apakah kalian kenapa kok kalian kepo tentang fotosintesis misalkan? Kenapa kok bisa fotosintesis itu mengandung zat hijau daun kayak gitu. Next, unsur metode ilmiah. Ada 4 unsur. Yang pertama yaitu karakterisasi melalui pengamatan dan pengukuran. Jadi sebuah benda itu diamati atau sebuah benda itu diukur terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada hipotesis. Hipotesis itu yaitu penjelasan teoritis yang merupakan dugaan. Jadi hipotesis itu dugaan sementara. Misalkan gini, air itu panas, kamu amati, ada airnya itu ada uapnya. Kemudian kamu duga, kamu hipotesisnya gini, oh sepertinya itu panas, kayak gitu. Yang ketiga, prediksi, yaitu deduksi logis dari hipotesis. Yang keempat, eksperimen, yaitu pengujian. Jadi air panas tadi itu untuk mengujinya bagaimana caranya? Ya kita bisa menggunakan termometer. Kalau misalkan suhunya tinggi berarti memang air itu panas. Karakteristik metode ilmiah ada 5 karakteristik. Yang pertama itu karakteristiknya adalah kritis dan
analitis, artinya dia itu memang sesuatu membutuhkan proses yang tepat untuk membuktikan suatu masalah atau mengidentifikasi suatu masalah. Yang kedua yaitu logis. Logis itu dapat memberikan argumentasi ilmiah. Jadi kalau logis itu nggak berdasarkan khayalan, nggak berdasarkan kira-kira, akan tetapi dia itu ada bukti-bukti yang konkret. Yang ketiga yaitu objektif. Nah, karena dia itu objektif, maka dia itu bisa ditiru oleh peneliti yang lain. Jadi, contohnya nih, ada virus COVID-19. COVID-19 itu dulu katanya hanya bisa menular lewat kontak fisik, lewat batuk, lewat bersin. Nah, itu oleh peneliti selanjutnya itu dijadikan acuan. Oh, berarti virus itu bisa menular lewat kontak tersebut. Nah, setelah itu sekarang saat ini kan dikembangkan lagi dari yang beberapa tadi itu, kemudian diteliti lagi, diteliti dan ditelaah. Ternyata virus tersebut bisa menyebar lewat udara. Nah, nanti karena sudah ada dua pemikiran, sudah ada dua tambahan. Yang pertama itu dia itu lewat kontak maksudnya itu bersentuhan. Yang kedua itu ada lewat udara. Nah, dari situ peneliti selanjutnya itu akan mengembangkan bagaimana virus itu berkembang biak, bagaimana virus itu menular. Yang keempat yaitu bersifat konseptual. Jadi peneliti itu nggak asal-asalan melakukan penelitian, akan tapi dia itu harus terkonsep. Jadi terkonsepnya itu kalau misalkan stepnya itu kan awalnya gini, kemudian dia dilanjutkan ke yang lain. Yang terakhir bersifat empiris. Kalau empiris ini berdasarkan fakta. Jadi kalau misalkan faktanya COVID-19 itu bisa menyebar lewat udara, maka dia harus ditulis sesuai itu. Nggak boleh dalam kesimpulannya dia itu disimpulkan kalau virus tersebut nggak bisa menyebar lewat udara. Jadi itu sifat yang empiris. Nah, langkah-langkah metode ilmiah. Jadi kalau kalian itu pengen membuat karya ilmiah, maka ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menyusun rumusan masalah. Jadi yang paling penting adalah rumusan masalah. Masalahnya apa sih? Yang kedua, menyusun kerangka teori. Jadi setelah ada masalah, kalian harus melihat teorinya apa aja. Disusun kerangkanya dulu. Yang ketiga, merumuskan teori. Jadi sudah ada kerangka, kemudian dirumuskan secara garis besar. Yang keempat, melakukan eksperimen. Jadi setelah kita sudah tahu teorinya seperti apa, kita melakukan eksperimen, percobaan. Yang kelima, mengolah dan menganalisis data. Yang keenam, menarik kesimpulan. Jadi data yang sudah diterima tadi, sudah didapat, disimpan dalam catatan, kemudian diolah dan dianalisis. Bagaimana sih hubungan antara ini dan ini? Misalkan bagaimana sih hubungan antara panas matahari dengan hasil oksigen yang dihasilkan. Kemudian yang keenam, menarik kesimpulan. Jadi setelah tadi kita udah tahu datanya seperti apa, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi setelah diketahui kalau misalkan ada sinar mataharinya banyak, maka oksigen yang dihasilkan juga akan lebih banyak daripada tanaman yang ada di tempat yang redup. Kemudian yang ketujuh, mohon maaf ya ini, mempublikasikan hasil. Jadi hasilnya dipublikasikan. Bagaimana pengaruh antara cahaya sinar matahari terhadap hasil fotosintesis. Nah, keterampilan proses dalam penelitian IPA itu ada 5 ya.
melakukan pengamatan yang pertama, yang kedua pengelompokan, yang ketiga merencanakan eksperimen atau percobaan, yang keempat interpretasi hasil, dan yang kelima mengkomunikasikan hasil. Yang pertama melakukan pengamatan. Jadi kalau misalkan objek kalian itu dapat diamati, kalian lihat dulu, diamati bagaimana dia itu karakternya, bentuknya, sifatnya. Nah, pengamatan itu ada dua jenis, pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif itu seperti mencium bunga. Yang kedua, melihat. Yang ketiga, merasakan, seperti seorang chef yang merasakan bagaimana rasanya makanan. Yang keempat, meraba. Nah, setelah ada kualitatif, ada pengamatan kuantitatif. Jadi, pengamatan kuantitatif itu pengamatan yang bisa diukur. Contohnya adalah waktu. Waktu bisa diukur dengan stopwatch. Yang kedua, massa bisa dilihat dengan neraca. Kemudian, suhu dengan termometer, dan yang lain sebagainya. Jadi, kalau pengamatan kuantitatif itu pengamatannya itu bisa diukur. Kalau kualitatif itu hanya bisa dilihat, diraba, dan dicium, dan juga dirasakan. Setelah tadi ada pengamatan, kalau kalian sudah mengamati objek tersebut, yang kedua adalah pengelompokan. Pengelompokan itu dilakukan setelah mengamati karakteristik objek. Jadi misalkan daun itu urat daunnya itu menyirip, maka dikelompokkan dengan daun yang lain yang kelompoknya juga mirip. Sehingga nanti kita bisa menemukan hubungan-hubungan antar aspek yang kita amati. Yang ketiga, merencanakan eksperimen atau percobaan. Dengan cara apa? Dengan cara membuat rancangan percobaan. Yang keempat, interpretasi hasil. Jadi, tadi kan kita sudah dapat data dari merencanakan eksperimen, sudah bereksperimen, sudah melakukan percobaan, kemudian kita lihat hasilnya. Data tersebut kita lihat dan kita terjemahkan sesuai yang kita dapatkan. Yang kelima, mengkomunikasikan hasil. Jadi setelah kita tahu misalkan hubungan antara ini dan ini, setelah itu kita tulis sebagai hasil atau kesimpulan. Nih, contoh rancangan percobaan. Lina ingin mengetahui pengaruh pupuk buatan dan kompos pada tanaman. Kemudian, Lina harus menentukan yang pertama judul percobaannya dulu, yang kedua tujuan, yang ketiga tempat, alat, dan bahan, yang keempat 3 variabel yang harus ditentukan. Nah, kalau judul percobaan dari ini kan Lina ingin mengetahui pengaruh pupuk buatan kompos pada tanaman. Jadi judulnya mungkin bisa kita ganti dengan pengaruh pemberian pupuk buatan dan kompos pada tanaman pepaya, misalkan kayak gitu. Kemudian tujuannya untuk mengetahui pengaruh pupuk buatan dan kompos pada tanaman pepaya. Tempat, alat, dan bahan ini sudah pasti sudah bisa dinalar sendiri ya. Yang keempat, 3 variabel yang harus ditentukan. Jadi variabel itu ada 3 jenis, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas itu disebut dengan yang variabel independen. Maksudnya ini bebas ditentukan oleh peneliti. Nah, kan tadi Lina itu pengen bebas ingin menentukan pupuk kompos atau buatan. Jadi peneliti misalkan ingin menggantinya dengan pupuk yang lain, maka itu masuk ke variabel bebas. Jadi variabel bebasnya di sini adalah jenis pupuk dan jumlah pupuk. Kemudian yang kedua, variabel terikat atau yang disebut dengan variabel dependen. Ini tergantung oleh variabel bebas. Jadi dia itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Misalkan ada tanaman kalian kasih jumlah pupuknya itu kebanyakan.
Nah, kalau kebanyakan atau kekurangan dia akan layu. Atau variabel ini dipengaruhi oleh kayak tadi ya, dipengaruhi oleh pemberian pupuk. Maka hasilnya apa? Tinggi tanamannya akan berbeda, jumlah pohonnya akan berbeda, banyak daunnya juga akan berbeda. Jadi kalau misalkan tanaman A diberi pupuk 500 gram, tanaman B diberi pupuk 200 gram, maka tinggi tanaman kedua tanaman itu nggak akan sama. Yang ketiga yaitu variabel kontrol yang tidak diberi perlakuan apapun. Contohnya tanaman stroberi tanpa pupuk. Jadi ini variabel kontrol itu adalah pembanding. Jadi kalau nggak dikasih pupuk itu dengan dikasih pupuk standarnya berapa, itu apakah beda? Apakah cenderung kalau misalkan nggak dikasih pupuk itu lebih tinggi atau dikasih pupuk malah lebih rendah, itu akan menjadi pembanding. Jadi nanti peneliti itu bisa mengetahui apakah pupuk tersebut, pemberian pupuk itu adalah langkah yang tepat untuk menghasilkan tanaman yang diinginkan. Nah, dari sini kita lanjutkan ya ke bab ke subbab berikutnya, yaitu pengukuran. Pengukuran itu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Kalau baku itu bersifatnya tetap, tidak mengalami perubahan. Bersifat universal, jadi seluruh dunia itu sama, dapat digunakan di mana-mana. Yang ketiga, mudah tiru dan digunakan. Contohnya adalah milimeter, inci, atau meter. Jadi kalau misalkan kamu bilang, Pak, saya beli kabel 5 meter di Indonesia dengan Pak, saya beli kabel 5 meter di Jepang misalkan, itu akan sama. Karena dia itu bersifat universal. Contoh yang satuan tidak. Kemudian satuan yang lain adalah satuan yang tidak baku, yaitu terdapat masalah perbedaan ketelitian. Contohnya jengkal, depa, dan hasta. Jadi satu jengkal itu kan jarak antara ibu jari dengan kelingking. Kalau misalkan tangan kamu dengan tangan orang dewasa itu kan beda. Nah, karena berbeda tersebut, maka dia itu dapat mengalami perbedaan ketelitian. Nah, dia itu masuk ke satuan yang tidak baku. Contoh lagi langkah kaki. Langkah kaki, kalau misalkan kalian berjalan satu langkah dengan orang dewasa, berjalan satu langkah akan berbeda. Nah, itu termasuk ke satuan yang tidak baku. Nah, sistem satuan internasional itu ada 3 ya. Satuan internasional untuk panjang, yaitu meter. Satuan internasional untuk massa, yaitu kilogram. Dan satuan internasional untuk waktu, yaitu sekon, atau bisa disebut dengan detik. Nah, 3 ini ya, ada meter, massa, kilogram, dan sekon. Ini disingkat menjadi MKS, meter, kilogram, dan sekon. Ini adalah 3 satuan khusus. Meter, dia itu jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa. Jadi ruang hampa itu kalian nggak bakal bisa bernafas dan nggak bisa berteriak atau melakukan apapun. Itu selama 1/, sekian sekon. Kemudian untuk massa itu kan kita menggunakan 1 kilogram. Nah, dulu orang gimana ya menentukan 1 kilogram? Itu dengan ini, massa sebuah silinder logam yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di Serves, Paris, Prancis. Jadi di tempat ini ada sebuah logam yang kita gunakan sebagai satuan 1 kilogram. Kemudian waktu itu satunya sekon. 1 sekon atau 1 detik itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk atom, ini mohon maaf saya ketik, jadi atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak ini sekian kali. Jadi segala sesuatu itu ada alasannya ya. Jadi misalkan ada jarum bergerak 1 detik. 1 detik itu kenapa? Nah, ternyata
bergerak satu titik itu karena adanya ini atom cesium yang bergetar sebanyak ini sekian kali. Nah, di awalan satuan itu ada beberapa ya. Yang pertama dk. dk itu dilambangkan dengan Da, nilainya adalah 10 pangkat 1. Ini bacanya pangkat ya. Kemudian hekto, lambangnya H, 100 atau 10 pangkat 2. Kalau kalian bingung dengan pangkat, dilihat aja dari jumlah nolnya. Kalau jumlah nolnya 1, berarti pangkatnya 1. Kalau jumlah nolnya 2, berarti pangkatnya 2. Kalau jumlahnya 6, berarti pangkatnya adalah 6. Contohnya ini ya, mega. Mega itu lambangnya M. Nolnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia dibaca dengan 10 pangkat 6. Oke, demikian untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pertemuan kali ini. Jika kalian ingin menanyakan tentang pembelajaran yang sudah saya bahas, kalian bisa menanyakan lewat WA atau GCR. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.